Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Mubarok, dari PMIB kelompok 7 PPKN, yang membahas tentang konstitusi. Saya di sini membahas tentang sejarah konstitusi. Sebelumnya kalian sudah menyimak mungkin tentang bahasan teori konstitusi dan macam-macam konstitusi. Harap disimak karena ini sejarah, tidak bisa diubah. Pertama-tama, Indonesia adalah negara yang berbasis hukum, juga memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang 1945. Adanya Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi Indonesia mempunyai sejarah yang panjang, sampai diterima sebagai hukum pelaksana administrasi negara di Indonesia tentunya. Secara historis, Indonesia Secara historis, Undang-Undang 1945 disusun dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 ya, oleh BPUPKI atau Badan Penyelidik Indonesia untuk Penyusunan Kemerdekaan Indonesia, yang terdiri dari 21 orang. Tentunya diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketuanya, dan ditambah dengan 19 anggota yang lain. Nah, BPUPKI didirikan berdasarkan maklumat Gunseikan nomor 23 bertepatan dengan ulang tahun Tenoheika pada tanggal 29 April 1945. Tim khusus BPUPKI dibentuk Tim khusus kemudian dibentuk oleh BPUPKI yang bertujuan untuk merancang sebuah konstitusi untuk sebuah negara merdeka. Konstitusi tersebut yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang 45. Nah, begitu ya, Undang-Undang 45. Adapun tokoh-tokoh yang merumuskannya ya, banyak sekali. Ada Rajiman Widyodiningrat, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar, Pangeran Purboyo, Pangeran Surjohijojo, Sutarjo Kartomijojo, Profesor Dr. Bapak Supomo, Abdul Qasir, Dr. Andes Siap Cuanbing, Dr. Muhammad Amir, Bapak Abdul Abbas, Dr. Ratulangi, Andi Pangerang, Bapak Latuhar Hari, Bapak Puja, AHH Hamidan, RP Suroso, Abdul Wahid Hashim, dan Bapak Muhammad Hasan. Banyak sekali ya. Latar belakang pembentukan konstitusi Undang-Undang 1945. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakangnya. Latar belakangnya tentu saja berawal dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Janji tersebut antara lain ya, saya sebutkan nih, janji Jepang. Dari dulu sebelum pecahnya Perang Great East Asia, Dai Nippon telah mencoba untuk membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pasukan Dai Nippon secara bersamaan memindahkan tentara baik di darat, laut, dan udara untuk mengakhiri pemerintahan Belanda. Jadi janji yang berisi janji Jepang itu ingin membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Tetapi Dai Nippon Teikoku memandang bangsa Indonesia Dai Nippon Teikoku memandang bangsa Indonesia sebagai saudara dan ingin membimbing bangsa Indonesia dengan tulus serta ikhlas. Ikhlas untuk dapat berdiri sendiri sebagai suatu negara. Akan tetapi janji itu hanyalah kebohongan semata. Jepang saat itu hanya bermaksud untuk menjadikan Indonesia sebagai daerah jajahan serta ingin menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang berhasil dikalahkan oleh pasukan sekutu, nah, Jepang tidak lagi mengingat akan janjinya. Setelah penyerahan tanpa syarat kepada sekutu,
masyarakat Indonesia malahan lebih bebas dalam melakukan dan tidak bergantung pada Jepang. Sampai saatnya kemerdekaan di tangan Indonesia. Setelah merdeka, kebutuhan akan sebuah konstitusi itu tampaknya tidak bisa dihindari ya, dan harus segera dirumuskan. Begitu lengkapnya Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan untuk Kemerdekaan Indonesia, biasa disebut dengan PPKI, mengadakan sidang pertama dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Nah, saya sebutkan saja. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang 1945 yang materinya berasal dari RUU yang disusun oleh Panitia Pelaksanaan pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang 1945 yang materinya hampir seluruhnya berasal dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Perencana Konstitusi 16 Juni 1945. Memilih ketua penyusun kemerdekaan Republik Indonesia Insinyur Soekarno selaku presiden dan wakil presiden Dr. Andes Muhammad Hatta. Pekerjaan presiden untuk sementara dibantu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi Komite Nasional. Nah, dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden berdasarkan Undang-Undang 1945, maka secara resmi Indonesia menjadi sempurna sebagai negara ya, bisa disebut negara. Karena kondisi yang umumnya dibutuhkan oleh suatu negara itu sudah ada dalam Indonesia, seperti rakyat ya. Rakyat itu warga Indonesia lah. Teritori yaitu tanah air Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari 13.500 buah pulau besar dan kecil. Nah, kedaulatan yang sejak saat itu telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pemerintah sejak terpilihnya presiden dan wakil presiden sebagai pemimpin tertinggi di suatu negara. Tujuan negara adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila. Jadi tidak lagi dijajah oleh negara-negara asing. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.